Alhamdulillah semuanya baik ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk Kak Fatir boleh pimpin doa teman-temannya. Doa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Boleh Fatir silakan duduk kembali. Terima kasih ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran kalian dulu ya. Namun ketika Ibu memanggil satu persatu nama kalian, kalian harus menjawab dengan perasaan kalian hari ini. Ketika kalian disebut misalnya Fatir senang, Adit bahagia ya, jadi ungkapkan perasaan kalian hari ini. Bagaimana perasaannya? Siap? Siap. Oke. Aditya Anam Alisya Ardian Ega Elfrida Fatima Ihsan Jansen Kaifa Kesya Muhammad Fatir Fatih bahagia Irham Syatir Nahda Naufa senang Nuri Rama alhamdulillah Raska bahagia Raska sudah sehat Raska alhamdulillah sehat ya Raska Kristia senang Ruth Siti Farah Siva Oswell Yori Zahra Munawar bahagia alhamdulillah semuanya bahagia dan senang ya. Berarti kita belajar hari ini pun dengan hati yang senang dan bahagia. Oke. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita bersama-sama
Silakan Ruth pimpin ke depan. Kita bersama teman-teman semuanya bisa berdiri. Kita menyanyikan lagu Tanah Airku dulu. Sebelah sini boleh. Ayo semuanya berdiri, siap. Sebelah sini aja ya. Oke. Sikap siap. Bisa berdiri kembali ya. Ya, kita akan lihat sedikit supaya kalian bergerak supaya tidak ya. Lihat quest juga. Aku satu sedikit yaitu dengarkan dulu ya, perhatikan dulu. Buka tutup, buka
tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, sambil tersenyum. Gigi. Terus satu kali lagi ketika ibu bilang sambil tertawa. Ha. Gitu ya. Siap mengikuti? Siap. Oke. Azam boleh temenin ibu di depan sini ya. Ayo Zam. Biar teman-temannya juga ikut bergerak supaya belajarnya rileks. Oke? 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, sambil tersenyum. Buka tutup, sambil tertawa. Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk kita semua. Boleh teman-teman silakan duduk kembali. Nah, kita lihat dulu nih. Ibu punya satu lagu. Perhatikan dulu ya. Bisa mengikuti ya, sambil duduk aja nggak apa-apa. Kita bersama-sama nyanyi tentang lagu Planet-Planet. Bentar ya. Kalau yang di video kita sambil lihat gerakannya, kalian tidak apa-apa sambil bernyanyi saja, mengikuti nggak apa-apa ya. Oke, terima kasih, cukup sekali saja ya. Oke, tadi yang kalian nyanyikan dan kalian lihat videonya kira-kira tentang apa ya? Planet. Oke, apa sih yang kalian ketahui tentang benda-benda langit? Oke, Alaska apa? Bintang, Kesya? Matahari, Azam, planet, komet, bulan, asteroid, Zahra, tata surya. Oke, nah Bu bertanya lagi, kita itu kan makhluk hidup. Makhluk hidup itu kan ada 3 ya, ada manusia kita, lalu ada hewan, dan satu lagi hewan. Kita makhluk hidup itu tinggal di mana? Bumi termasuk planet? Apakah makhluk hidup bisa tempat, maksudnya bisa tinggal di tempat yang lain, di planet yang lain? Mengapa tidak? Karena tidak ada oksigen. Atmosfer planet lain pun punya, tapi sedikit. Yang banyak atmosfernya jumlahnya itu di bumi, tempat kita tinggal, atau makhluk hidup tempat tinggalnya. Nah, sekarang kalian pernah mendengar siang malam? Pasti sering ya.
Ya. Kalau siang hari cuacanya bagaimana? Panas. Lalu terang langitnya. Kalau malam hari? Gelap. Kenapa gelap? Karena tidak adanya matahari. Matahari hanya ada di siang hari. Nah, begitulah adanya terjadinya siang dan malam. Kalau malam hari ada apa saja? Kalau siang hari kan hanya ada matahari, kita terlihat matahari. Tapi Bu, bulan itu kan kadang suka terlihat juga ya. Karena bumi itu kita berputar. Terus kalau malam hari ada apa saja? Bulan. Lalu? Iya tadi bintang sudah. Bintang, bulan. Suasananya bagaimana? Dan sejuk, gelap. Ya, itulah. Nah, sekarang perhatikan ke depan dulu sebentar. Silakan kalian siapkan alat tulisnya ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, disiapkan dulu alat tulis masing-masing. Sudah siap alat tulisnya? Siap untuk belajar hari ini? Oke, baik. Perhatikan di depan. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, pertama, melalui penayangan video dan penayangan PowerPoint yang akan nanti Ibu tayangkan, diharapkan peserta didik dapat menjelaskan sistem tata surya dengan tepat. Itu yang pertama. Yang kedua, melalui pengamatan media pop-up book sistem tata surya, diharapkan juga peserta didik dapat mengidentifikasi karakteristik planet-planet yang ada di sistem tata surya. Yang terakhir, atau yang ketiga, melalui pembuatan media pembelajaran pop-up book tentang sistem tata surya dan berdiskusi dengan teman kelompoknya, diharapkan peserta didik juga dapat mempresentasikan ke depan mengenai hasilnya dengan tepat dan benar. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Lalu, adapun hari ini kita punya kesepakatan kelas. Yang pertama, disiplin dan kolaboratif. Artinya, kalian harus disiplin dan kolaboratif bersama teman kelompoknya. Yang kedua, menghargai dan berempati. Harus saling menghargai. Dan yang terakhir, bertanggung jawab atas tugasnya. Siap untuk kesepakatan kelas kita? Siap. Oke. Terima kasih. Nah, silakan kalian bisa duduk bersama kelompoknya. Kemarin juga Ibu sudah mempunyai hasil ya, hasil dari asesmen diagnostik kalian. Ibu juga sudah mengelompokkan kemarin. Sekarang silakan kalian bergabung dengan kelompoknya. Adapun kelompoknya ada yang kinestetik, audio, visual berdasarkan asesmen diagnostik kemarin yang Ibu ambil. Boleh silakan berhadapan dengan teman kelompoknya. Sudah berhadapan dengan teman-teman kelompoknya? Sudah. Ibu tanya satu kali lagi. Kita makhluk hidup itu tinggal di planet apa? Bumi. Kenapa kita bisa hidup di bumi? Karena banyak oksigennya. Lalu, apakah kita makhluk hidup bisa tinggal di planet lain? Iya. Kenapa tidak?
tidak akan betah ya, ibaratnya kan begitu. Nah, sekarang coba perhatikan ke depan. Siapkan alat tulisnya juga ya. Di sini Ibu akan menayangkan PowerPoint dulu sebentar, nanti ke video ya. Mengenal sistem tata surya. Boleh perhatikan dulu ke depan ya teman-teman. Apa sih itu tata surya? Oke, bagus ya. Bisa kalian baca di depan. Jadi, tata surya, pembelajaran yang akan kita pelajari tentang tata surya. Tata surya adalah kumpulan benda langit. Apa saja yang termasuk benda langit? Ada matahari, planet, komet. Oke, kita buktikan. Nah, ini dia komponen tata surya. Benda langitnya ada matahari, ada komet, asteroid, dan planet. Adapun yang akan kita pelajari itu yang ini, tentang planet. Kita kupas tuntas tentang planet. Planet adalah benda langit yang mengorbit pada matahari. Artinya mengorbit itu berfokus. Inti acuannya itu matahari, mengelilingi, mengorbit, mengelilingi. Jadi matahari itu adanya di tengah-tengah antara planet-planet itu. Tadi kalian juga sudah menyanyikan planet ya. Planet ada berapa? 8. Ada 8. Nah, pertama ini yang jadi pusat tata surya itu matahari. Matahari adalah bintang yang merupakan pusat dari tata surya, dikelilingi oleh berbagai objek lainnya melalui landasan yang disebut orbit. Orbit itu lintasan, mengorbit. Nah, pusat tata surya itu matahari. Matahari itu dia punya cahaya sendiri dan sering disebut dengan bintang terbesar karena dia punya cahaya sendiri. Beda dengan bulan. Kalau bulan tidak punya cahaya sendiri. Pertama ada planet Merkurius. Planet Merkurius merupakan planet terdekat, maaf ya, ibu salah menulis dari matahari. Planet yang terdekat dengan matahari. Dan faktanya Merkurius adalah planet terkecil di sistem tata surya. Lalu ada Venus. Tadi kalian perhatikan gak gerakan video yang tadi lagu-lagu planet? Venus itu gimana gerakannya? Gini ya. Iya, planet kedua dari matahari dan sering disebut sebagai bintang pagi atau bintang fajar. Dan bercirikan suasana yang kental dan panas. Itulah ciri-ciri dari Venus. Lalu yang ketiga nih, kalian mungkin tidak asing lagi ya. Apa? Bumi. Bumi adalah planet ketiga yang terdekat dengan matahari. Di sini juga bumi memiliki oksigen, nitrogen, dan gas lainnya. Makanya manusia atau makhluk hidup kita itu bisa tinggal di bumi. Nah, faktanya bumi memiliki satu satelit alami yaitu bulan. Hanya satu satelit ya. Kalau tadi Merkurius dengan Venus itu tidak memiliki satelit. Yang keempat ada Mars. Planet keempat terdekat dengan matahari dan sering disebut dengan planet merah. Nah, faktanya Mars memiliki 2 bulan kecil. Karena memilikinya 2 bulan, maka dari itu dia punya nama, yaitu Phobos dan Deimos. Lalu yang kelima ada planet
dikatakan paling cantik? Ada yang tahu? Dia mempunyai cincin. Ya. Lalu dia memiliki 80 bulan juga. Lalu ada planet Uranus, planet ketujuh. Sering disebut dengan planet terdingin. Memiliki 27 bulan yang dikenal. Nah, yang terakhir ada Neptunus. Ini planet yang terjauh dari matahari. Neptunus memiliki 14 bulan. Jadi kita kupas tadi ada 8 planet. Sekarang perhatikan, Ibu akan menayangkan sebuah video ya tentang berkaitan dengan tata surya. Simak baik-baik ya. Tata surya. Tata surya terdiri dari matahari dan semua benda angkasa yang mengitarinya. Hal ini sesuai dengan teori heliosentrik. Tata surya. Tata surya terdiri dari matahari dan semua benda angkasa yang mengitarinya. Hal ini sesuai dengan teori heliosentris yang dikemukakan oleh Nicolaus Copernicus, di mana matahari sebagai pusat tata surya. Matahari termasuk bintang karena mampu memancarkan cahayanya sendiri. Benda-benda angkasa yang mengitari matahari adalah planet, asteroid, dan komet. Asteroid terbentuk dari batu luar angkasa yang mengandung sedikit logam dan bergerak mengelilingi matahari. Asteroid berkumpul pada lintasan yang bernama sabuk asteroid. Sedangkan komet disebut juga bintang berekor. Ekor komet berukuran sangat panjang dengan arah yang selalu menjauhi matahari karena dorongan angin dan radiasi matahari. Pecahan asteroid dan komet akan menjadi meteoroid yang melayang bebas dan tidak mengelilingi apapun. Meteoroid yang jatuh ke bumi dan terbakar habis di atmosfer bumi disebut dengan meteor. Namun, jika meteor sampai jatuh ke permukaan bumi, maka disebut dengan meteorit. Meteorit ini bisa menyebabkan lubang besar pada permukaan bumi loh. Benda lain yang juga mengitari matahari adalah planet. Planet dalam tata surya dibagi menjadi dua macam nih, yaitu planet dalam dan planet luar. Planet dalam dan planet luar dibatasi dengan sabuk asteroid di antara Mars dan Jupiter. Planet dalam terdiri dari Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars yang dekat dengan matahari. Sedangkan planet luar terdiri dari Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus yang jauh dari matahari. Merkurius adalah planet yang paling dekat dengan matahari dan paling kecil ukurannya, hanya 40% dari ukuran bumi. Venus dijuluki juga sebagai bintang fajar dan bintang senja karena terlihat terang dari bumi saat matahari terbit atau tenggelam. Venus juga planet yang paling panas karena hampir seluruh atmosfernya terdiri dari karbon dioksida yang menyebabkan efek rumah kaca. Bumi adalah planet yang kita tempati. Hingga saat ini, hanya planet bumi yang ditemukan memiliki kehidupan. Mars dijuluki sebagai planet merah karena permukaan planetnya mengandung besi oksida yang berwarna kemerahan. Jupiter adalah planet terbesar dengan ukuran 10 kali dari bumi. Saturnus adalah planet yang memiliki cincin yang tersusun atas debu, kerikil, dan es. Uranus memiliki kemiringan sumbu rotasi mencapai 98 derajat. Karena itu, Uranus terlihat seperti menggelinding saat berotasi. Dan terakhir, Neptunus yang jaraknya paling jauh dari matahari. Setiap planet termasuk bumi berputar pada porosnya. Gerakan ini disebut dengan rotasi. Bumi berputar dari barat ke timur atau berlawanan arah jarum jam. Sumbu rotasi bumi tidak tegak lurus, tetapi sedikit miring sejauh 23,5 derajat. Periode rotasi bumi adalah 24 jam atau 1 hari. Rotasi bumi menyebabkan terjadinya siang dan malam di bumi.
siang dialami oleh wilayah bumi yang menghadap matahari, sebaliknya malam dialami oleh wilayah bumi yang membelakangi matahari. Selain pergantian siang dan malam, rotasi bumi juga menyebabkan hal-hal berikut, di antaranya gerak semu harian matahari, yaitu gerak matahari seolah-olah terbit dari timur dan tenggelam di barat, bentuk bumi yang tidak bulat sempurna, tetapi mempat di bagian kutub dan mengembang di bagian khatulistiwa, serta perbedaan waktu di berbagai negara. Selain rotasi, bumi juga bergerak mengelilingi matahari. Gerakan ini disebut dengan revolusi. Periode revolusi bumi adalah 365,25 hari atau 1 tahun. Revolusi bumi menyebabkan beberapa hal berikut, di antaranya gerak semu tahunan matahari, yaitu gerak matahari dari bagian utara bumi ke bagian selatan dan kembali lagi ke utara. Posisi matahari saat tepat di atas khatulistiwa disebut dengan titik kulminasi yang terjadi 2 kali dalam setahun, yaitu pada tanggal 21 Maret dan 23 September. Pergantian musim. Poros bumi yang sedikit miring menyebabkan intensitas penyinaran di bagian utara dan selatan bumi berbeda. Jika matahari lebih cenderung menghadap ke bagian utara, maka akan terjadi musim panas di bagian utara dan musim dingin di bagian selatan. Begitupun sebaliknya, saat musim panas, lama waktu siang juga akan lebih panjang. Nah, sekarang sudah paham ya tentang tata surya dan dampaknya? Kalau sudah tahu, coba nih jawab pertanyaan ini di kolom komentar. Berapakah jumlah planet dalam tata surya? 7, 8, Ada satu pertanyaan ya di sini. Berapakah jumlah planet dalam tata surya? Ya, sudah jelas tinggal lihat dari gambar ada matahari itu sebagai pusatnya, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan yang terakhir Neptunus. Jumlahnya ada 8. Kasih tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, terima kasih. Nah, sekarang Ibu ada LKPD yang harus kalian kerjakan. Silakan berdiskusi dengan teman kelompoknya, ya. Diisi dengan baik dan dengan sungguh-sungguh. Sudah semuanya mendapatkan LKPD? Oke, silakan berdiskusi. Ibu memberikan waktu untuk berdiskusi. Ya. Dikerjakan dengan sungguh-sungguh.
Ada yang merasa kesulitan mengerjakannya? Oke. Sudah selesai? Boleh silakan perwakilan kelompoknya mengumpulkan LKPD-nya ke depannya. Terima kasih semuanya, sudah selesai semua mengerjakan LKPD-nya. Sekarang Ibu punya satu media, ya, yang dari awal Ibu selalu menyebutkan apa itu pop up book apa sih? Nah, di sini di depan sini Ibu sudah mempunyai media yang dinamakan pop-up book mengenai materi tata surya atau Ibu singkat dengan Popubo Tataya Barkas. Artinya pop-up book tentang tata surya dari barang-barang bekas. Ibu membuatnya ini dari kain bekas lalu dilapisi. Ya, di sini. Terlihat semuanya? Mohon maaf kalau misalnya ini bentukannya agak sedikit kecil. Nanti satu persatu Ibu perlihatkan. Di sini yang lembar pertama itu ada susunan planet-planet atau planet-planet yang ada di tata surya. Yang pertama ada matahari, dari mulai Merkurius sampai yang terakhir ada Neptunus. Sudah ada nama-namanya sendiri di sini. Lalu di lembar kedua itu menjelaskan tentang karakteristik planet-planet tersebut. Terlihat semuanya teman-teman? Lalu yang pertama lembar ketiga, lembar ketiga ini ada planet Merkurius dan Venus, dan di bawahnya juga ada karakteristiknya. Lalu ada bumi Mars beserta karakteristiknya juga, Jupiter, Saturnus beserta karakteristiknya juga. Terlihat semuanya? Terlihat. Dan yang terakhir planet Uranus serta Neptunus. Nah, di sini ada satu permainan yang Ibu buatkan. Ada yang bisa, boleh Azab sini ke depan. Dengan siapa yang mau ke depan? Dengan Ihsan, silakan. Di sini ada satu permainan. Silakan Azab dengan Ihsan bergeser dulu ke sini. Susun planet-planet, taruh di sini. Ya, boleh silakan. Bantuin Ihsan. Kamu yang pegang sini, kamu pegang ini.
Teman-teman yang lain, tolong hadap ke depan ya, perhatikan nih. Di sini ada apa, Zam? Matahari. Ada matahari, lalu Merkurius. Mana coba cari Merkurius? Ada nggak? Oke, terima kasih ya Azam sama Ihsan. Ini bisa kalian lihat ya, bisa nanti buat permainan supaya kalian lebih hafal. Boleh silakan Ihsan sama Azam duduk kembali supaya lebih hafal urutan-urutan planetnya. Oke, ini bagian dari media yang Ibu tampilkan dan Ibu akan menagih tugas ya, karena 3 hari yang lalu Ibu juga sudah mengirimkan tugas ke rekan-rekan semua, ditugaskan di rumah ya, membuat media pembelajaran tentang pop-up book tata surya. Sudah selesai? Oke, ada yang sudah, ada yang belum. Kita selesaikan di sini ya. Silakan keluarkan media yang sudah kalian buat. Dilanjutkan dulu ya. Dilanjutkan dulu. Kemarin Ibu sudah menugaskan melalui grup WhatsApp. Sudah ada langkah-langkahnya juga untuk membuat pop-up book. Ibu mau tahu hasilnya? Silakan kalian dilanjutkan dulu pembuatannya, karena memang dibuat di rumah hanya beberapa hari, dilanjutkan di sekolah. Ya, kelompok Azam, kelompok Uranus ya. Mana yang belum ditempelnya? Udah, tidak ada, oke. Ya, terima kasih. Dilanjutkan, ini belum selesai. Ya. Kelompok bumi. Ya. Kelompok bumi. Coba Ibu lihat. Ini belum selesai nih. Ya, tempelkan dulu ya. Lanjutkan ya Keisha, kelompoknya. Ini yang kurang nih, dia belum selesai. Selesaikan dulu ya. Ya, kelompok satu ya. Ya, bagus nih, tinggal dilakukan. Kelompok Neptunus, oke baik. Ini ada yang kurang sedikit nih, belum selesai ya, selesaikan dulu ya. Ya, sudah selesai semua belum? Sudah menyelesaikan medianya semua? Kelompok
Uranus. Sudah selesai? Kelompok Saturnus? Sudah. Kelompok Venus ya? Kelompok Neptunus? Kelompok Bumi? Kalau sudah selesai semua, Ibu minta silakan mempresentasikan ke depan perwakilan kelompoknya ya. Perwakilan kelompok dari kelompok Uranus dulu. Silakan ke depan. Ya, perwakilan kelompoknya siapa yang ingin ke depan? Boleh silakan dua anak. Oke, perhatikan ya teman-temannya ke depan. Oke teman-teman, nama saya Azhar dari kelompok 1 Uranus dan teman saya. Presentasikan, pegang dong mic-nya, pegang Lisa. Oke, ini adalah pop-up book ya. Ini hasil karya. Maaf, ini adalah hasil karya dari kelompok Uranus. Perhatikan ya, kita lihat hasilnya. Pertama, di sini ada karakteristiknya. Coba jelaskan karakteristiknya yang Merkurius dengan Venus. Merkurius adalah planet terkecil dan paling dekat dengan matahari. Dan Venus adalah objek ketiga yang paling terang di langit setelah matahari dan bulan. Banyak. Di sini ada karakteristiknya, lalu di sini ada urutan-urutan planetnya. Ya. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok Uranus. Terima kasih. Kasih tepuk tangan. Oh iya, sini medianya boleh ditaruh di depan dulu. Lalu lanjut kelompok Saturnus. Kelompok Saturnus. Oke, perwakilannya. Saya Ruth dan saya Frida. Ini coba lihat. Ini hasil karya dari kelompok Saturnus ya, berbeda. Kalau tadi kelompok Uranus menggunakan media barang bekasnya itu kalender. Kalau ini menggunakan ini kardus ya. Ya, pakai kardus. Nah, yang pertama ada urutan-urutan planet. Lalu ada tugasnya yang kelompok Saturnus menuliskan karakteristik apa saja? Bumi dan Mars. Oke, silakan bacakan. Bumi adalah satu-satunya planet yang diketahui memiliki efek tektonik aktif yang memainkan peran penting dalam bentuk bintang planet. Terima kasih. Ini karakteristiknya ya. Terima kasih. Boleh kembali kasih tepuk tangan untuk kelompok Saturnus. Ini bagus juga ya. Ternyata sesuai dengan apa yang ibu harapkan ya, hasilnya bahkan melebihi ekspektasi ibu. Pada bagus-bagus semua hasilnya. Coba ibu pengen tahu kelompok Venus. Boleh perwakilannya maju ke depan? Perkenalkan, nama saya Nesya dan Siti. Nah, ini hasilnya coba perlihatkan. Ayo perlihatkan Keisha dengan Siti hasil karyanya bersama kelompoknya. Oke. Gak apa-apa. Nah, ini mau berdiri katanya. Beda dengan teman yang lain tadi ya. Kalau yang lain pakainya tadi satu persatu ya. Kalau ini dia pakainya gambar. Tapi di sini ada nih penjelasan apa ini? Surya. Tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri atas bintang yang disebut sebagai matahari dan semua objek yang telah terikat oleh gaya gravitasi bintang tersebut. Nah,
Kalau kelompok Venus bentar ya. Ini lembar pertama tetap sama seperti teman-teman ya. Urutan planet-planet dari mulai Merkurius sampai pada Neptunus. Nah, yang lembar kedua ini apa bisa dijelaskan? Karakteristik planet-planet. Karakteristik planet-planet beserta ada gambarnya juga ya. Nah, yang terakhir ini apa Kesya? Karakteristik Saturnus dan Jupiter. Karakteristik Saturnus dan Jupiter. Oke. Boleh guys. Karakteristik Jupiter merupakan planet kelima dari matahari. Planet Jupiter menjadi planet terbesar dalam tata surya yang memiliki bentuk seperti bola raksasa dan nampak sangat cerah. Ibu mau bertanya. Tadi yang Kesya sampaikan itu kan tentang karakteristik planet Jupiter dan Saturnus ya? Yang disebutkan tadi planet Jupiter. Ciri-ciri dari Jupiter apa? Kesya diam. Teman-teman, ciri-ciri tadi yang disebutkan Kesya planet Jupiter apa? Oke, planet terbesar yang ada di tata surya. Satu lagi nih. Saturnus adalah planet ke-6 dari matahari. Planet ini memiliki ciri khusus berupa cincin yang melingkari dan cincin tersebut tersusun atas bongkahan es dan batu kerikil yang terlapisi es. Oke, nah ini ciri dari Saturnus. Ini cincin yang paling cantik. Dia mempunyai planet yang paling cantik, mempunyai cincin. Ya. Terima kasih kelompok Venus. Boleh silakan duduk kembali, kasih tepuk tangan teman-teman. Bagus ya hasil karyanya. Silakan kelompok Neptunus. Wow, ini lebih besar. Oke, silakan boleh presentasi maju lagi, Mas. Perkenalkan, nama saya Nopratanya Ego dari kantin saya. Anda siapa? Nih yang keduanya. Ya. Di sini yang pertama apa? Urutan tata surya. Tata surya beserta karakteristiknya ya, ada sedikit ya. Oke. Ini silakan boleh dibacakan karakteristik apa? Bumi planet ketiga matahari yang menopang kehidupan karena memiliki suhu yang ideal. Planet ini memiliki satu satelit, Satu lagi planet apa? Mars. Mars. Mars adalah planet keempat dari matahari yang memiliki dua satelit. Planet ini memiliki atmosfer yang sangat tipis. Planet ini mendapatkan julukan planet merah. Bisa diperlihatkan. Ini planet bumi dengan Mars. Ada yang tahu ini apa? Matahari. Manusia kreasinya lebih besar juga. Oke, terima kasih ya Nova Lana. Boleh silakan duduk kembali. Ini disimpan di sini ya. Kasih tepuk tangan untuk kelompok Neptunus. Nah, ini yang terakhir. Kelompok Bumi. Boleh silakan presentasikan hasil karyanya. Dari kelompok Bumi, ya. Bumi, apa ya tadi tempat kita? Nah,
Neptunus planet ke-8 dari matahari yang memiliki 14 satelit. Planet ini terjauh dari belahan surya yang memiliki 4 cincin tipis dan memiliki revolusi teramat. Ibu mau tanya, ini ciri-ciri yang sangat terlihat, yang sering didengar. Planet Uranus itu ciri-cirinya apa? Planet yang dingin. Iya. Yang dingin katanya. Oke, terima kasih kelompok bumi. Boleh silakan duduk. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok terakhir. Oke. Hasilnya melebihi ekspektasi ibu ya. Kalian luar biasa, bagus-bagus semua membuat medianya. Sekarang tadi sudah ya tentang media Proka Tata Surya. Apakah ada pertanyaan dulu? Tidak. Sudah jelas? Ada yang mau bertanya? Tidak. Oke, sekarang siapkan alat tulisnya. Ya. Ibu akan membagikan evaluasi pada individu masing-masing. Jadi tolong siapkan alat tulisnya. Duduk di tempatnya dengan rapi. Duduk siap. Duduk siap. Duduk siap. Oke, terima kasih. Ibu akan membagikan evaluasinya. Tolong kerjakan dengan jujur. Tidak boleh menyontek. Kerjakan masing-masing. Siap? Siap? Siap. Oke, terima kasih. Duduk siap. Silakan kalian kerjakan dengan sungguh-sungguh. Ya. Tidak boleh mencontek. Anak kebagian belum? Maaf ya. Kerjakan dengan baik ya. Tidak boleh berdiskusi. Kerjakan masing-masing.
Alhamdulillah sudah semua ya. Oke, silakan duduk kembali ke tempatnya masing-masing. Bagaimana pembelajaran hari ini? Senang, seru. Apa yang bisa kita simpulkan dari pembelajaran hari ini yang kita lakukan? Ada yang mau ke depan? Unjuk tangan? Oke, Azam, boleh silakan ke depan, Azam. Oke. Ibu mau tanya nih, Azam berani ke depan. Ibu mau tanya, apa sih pembelajaran hari ini kesimpulannya, Zam? Kita belajar tentang apa? Belajar tentang tata surya, tentang planet-planet, ada Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, Bumi, Saturnus, dan lain-lain. Oke. Terus selain itu, kita jadi mengenal lebih tentang apanya? Tentang karakteristiknya. Tentang karakteristik atau ciri-cirinya. Oke, kasih tepuk tangan untuk Azam. Terima kasih Azam. Ya. Jadi simpulan pembelajaran hari ini kita banyak belajar mengenal sistem tata surya. Lalu yang ibu tugaskan membuat media. Ada yang merasa kesulitan? Menyenangkan? Senang atau sedih ketika dikasih tugas media yang tadi? Senang atau sedih? Oke, terima kasih. Alhamdulillah semuanya senang semua dan hasil karyanya pun sangat luar biasa ya. Nih, karyanya bagus-bagus sekali dan juga hanya menugaskan karya yang sederhana juga gitu ya. Tapi walaupun sederhana, tapi itu sangat luar biasa buat ibu karena hasilnya bagus-bagus semuanya. Nah, oke, terima kasih ya. Jadi pembelajaran hari ini kita membuat apa tadi media pembelajaran tentang tata surya, ya, tentang planet, belajar banyak ya benda-benda langit. Oke, sekarang pembelajaran hari ini dicukupkan, ya. Pembelajaran hari ini dicukupkan. Boleh silakan kalian sambil beres-beres. Tapi duduk kembali di tempatnya ya teman-teman. Oke, sudah semuanya dibereskan? Sudah? Duduk siap. Duduk siap. Oke, terima kasih. Pembelajaran yang akan datang minggu depan kita akan belajar mengenai rotasi dan revolusi bumi. Ya, jadi nanti tolong persiapkan untuk pertemuan berikutnya. Bagaimana pembelajaran hari ini teman-teman semua? Alhamdulillah. Kita nyanyikan satu kali lagi ya. Sebelum kita pulang, kita bersama-sama nyanyi yang lagu-lagu planet. Boleh sambil
Sebelah sini dulu boleh